Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai ayat yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagian firman Tuhan bahwa berbicara tentang sesuatu hal yang tidak bisa kita menghindar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berbicara tentang maut. Nah, kita melihat bagian firman Tuhan bahwa setiap hari kita harus ingat bahwa ancaman terbesar sepanjang abad adalah maut. Nah, yang telah dikalahkan Kristus demi kehidupan kekal. Sengat maut ialah dosa. Dan itulah yang sebagai ancaman besar bagi kita jikalau hidup kita tidak memiliki suatu kemenangan. Sehingga saat ini saya menyampaikan firman Tuhan bahwa mentalitas yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah mentalitas ketakutan, tapi mentalitas kemenangan. Mentalitas pemenang ketika kita sudah mengalami lewat kuasa kebangkitan Yesus Kristus, maut yang telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, berarti bukan lagi mentalitas hidup dalam dosa, mentalitas ketakutan, tetapi yang Tuhan berikan adalah mentalitas pemenang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satu caranya untuk selamat dari ancaman maut adalah apa? Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ancaman maut adalah dosa. Nah, bagaimana kita bisa terlepas dari ancaman maut itu? Yaitu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung setiap dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib. Berarti Dia mengalahkan kuasa maut. Nah, bukti kita telah mengalami kemenangan Kristus atas maut adalah bermentalitas pemenang. Lalu apa wujud dari mentalitas pemenang itu? Yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah yang pertama, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat di ayat yang ke-57 tadi firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi syukur kepada Allah artinya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengalahkan kuasa maut. Artinya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita sudah dimenangkan. Nah, kalau kita sudah dimenangkan, berarti kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Bertanggung jawab atas diri kita sendiri melewat apa? Lewat segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bagian firman Tuhan ini berkata bahwa jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena Tuhan sudah melepaskan kita dari maut itu. Dan mentalitas yang diberikan kepada kita adalah mentalitas pemenang, bukan mental ketakutan. Apa yang dimaksud
dimaksud dengan tanggung jawab? Artinya tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Nah, tanggung jawab itu juga berarti siap menanggung risiko atas perbuatan sendiri. Jadi tanggung jawab itu berarti kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kesalahan, apakah kita mau bertanggung jawab untuk mengakui kesalahan kita atau tidak? Atau kita lari dari tanggung jawab itu? Itu adalah tanggung jawab pribadi. Mungkin kita melakukan kesalahan, tapi apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas perbuatan kita. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanggung jawab ialah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja. Jadi ketika kita melakukan kesalahan harus tanggung jawab. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Jangan sampai kita sengaja kita tinggalkan tanggung jawab. Atau sesuatu hal yang memberikan pertanggungjawaban atas hidup kita. Kita tidak mau lakukan. Tapi kita lari dari tanggung jawab. Artinya kita tidak bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Artinya gini, ketika memberikan suatu tugas untuk pribadimu, apakah kita mau melakukan tugas tanggung jawab itu atau lari dari tanggung jawab itu? Itulah yang dikatakan bahwa tanggung jawab untuk diri sendiri. Nah, apa bukti dari tanggung jawab untuk diri sendiri? Yaitu Yakobus pasal 1 ayat 23, 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bertanggung jawab atas diri kita, firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1, di situ dikatakan, sebab seorang ketika dia mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukan dalam hidupnya, ibaratkan seperti dia bercermin di kaca. Setelah bercermin, menghilang. Begitu juga dengan firman Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan dan engkau tidak melakukan, sama dengan engkau bercermin. Tidak ada isinya. Ibaratkan kita bercermin, setelah itu pergi. Kita duduk diam mendengar suara Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan, lewat firman Tuhan. Dan apakah kita mau lakukan atau tidak? Kadang-kala kita sulit melakukan. Kita cepat mendengar, tapi sulit untuk melakukan dalam hidup kita. Nah, hidup adalah tanggung jawab diri sendiri. Seringkali ungkapan ini menjadi prinsip sebagian orang bahwa segala apapun yang mereka lakukan di dalam hidup akan menjadi tanggung jawab bagi diri mereka sendiri. Sesuatu yang kita kerjakan itu kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Karena itu untuk diri kita sendiri, yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita. Kalau kita sudah memiliki mentalitas pemenang. Pesan firman Tuhan, ketika engkau mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi harus melakukan dalam hidupnya. Yakobus bilang apa? Jangan hanya mendengar, tapi melakukan. Praktikkan dalam hidupmu. Itulah yang dikatakan bertanggung jawab atas diri sendiri. Tapi kalau kita tidak mau melakukan, sama dengan tong kosong bunyi nyarinya. Itulah perkataan. Bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan kita tidak melakukan, itu sama dengan tong itu kosong. Ketika dipukul bunyinya luar biasa. Tapi yang sebenarnya di dalam isinya itu kosong. Tidak bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Seorang tokoh, George Bernard, berkata,
mengenai tanggung jawab, yaitu setiap orang yang sanggup mempraktekkan semua pengetahuan dan tenaganya dalam sebuah tindakan efektif dan berguna jika seorang wajib menanggung segala akibat yang dilakukannya, baik dapat memberi keuntungan bagi dirinya maupun malah merugikan dirinya. Semuanya itu kita harus bertanggung jawab. Baik keuntungan, baik rugi, itu kita harus bertanggung jawab. Itu tanggung jawab untuk diri sendiri. Dan bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau kita sudah mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri, maka harus bertanggung jawab untuk orang lain. Bertanggung jawab kepada orang lain itu seperti apa? Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat yang ke-32. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Apa maksud daripada firman Tuhan? Bahwa Yesus satu-satunya anak tunggal Allah Bapa yang tidak menyayangkannya sendiri, tetapi ia menyerahkan dirinya untuk seisi dunia. Itu tanggung jawab untuk semua orang. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya untuk pribadi kita. Yang penting saya sudah dengar. Setelah itu biar. Lalu saudaramu yang sedang membutuhkan itu, engkau tidak bertanggung jawab atas dirinya. Saudaramu yang belum mengerti tentang tanggung jawab hidupnya kepada Tuhan Yesus, tapi engkau biarkan. Padahal tiap hari menjadi teman akrab. Itulah yang harus kita bertanggung jawab untuk orang lain. Bertanggung jawab dalam hal apa? Kita lihat bahwa Kristus dalam ketaatannya kepada Bapa juga memberi dirinya kepada kita semua. Kristus dia taat kepada Bapa. Bukan hanya taat kepada Bapa, tapi dia memberikan dirinya untuk seisi dunia ini. Nah, bagaimana kita respon kita terhadap Tuhan? Apakah kita hanya bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, atau bertanggung jawab untuk orang lain juga? Bertanggung jawab untuk orang lain adalah memberitakan firman Tuhan. Sampaikan bahwa Yesus mati bukan hanya untuk saya sendiri, tapi saudara juga. Maukah engkau menerima Yesus dalam hati? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kepastian akan keselamatan kini kelak di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Itulah yang menjadi keyakinan kita untuk selalu mempertanggungjawabkan keselamatan kita dari maut. Kita harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan. Menyelamatkan dalam hal apa? Memberitakan Injil. Sampaikan kebenaran kepada saudara-saudaramu yang belum percaya kepada Tuhan. Keluargamu, sanak saudaramu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah tugas tanggung jawab. Tugas tanggung jawab kita adalah apa? 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya, wujudkanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihat dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertanggung jawab untuk orang lain. Jangan sampai ketika temanmu melakukan kesalahan karena teman, nggak apa-apa, ini kan teman, jadi biarin. Nanti kalau tegur tersinggung dan tidak bergaul lagi dengan kita. Tapi yang sebenarnya itu kita kompromi dengan dosa. Firman Tuhan berkata bahwa wujudkan apa yang salah. Apa yang salah, tegurlah dia. Kasih tahu bilang ini salah. Jangan lakukan ini. Tegurlah dia. Kalau kita katakan bahwa kita mengasihi orang lain, tapi kalau kasih itu tersembunyi, maka itu bukanlah kasih. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita katakan, saya mengasihi teman saya. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, karena kita sama-sama rekan, teman,
Kita tidak mau tegur. Kita biarkan. Sehingga apa? Kesalahan itu semakin hari semakin menumpuk dan merambat. Dan bisa menghasilkan buah yang tidak baik. Menuju kepada maut. Bagaimana dengan firman Tuhan? Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa kamu harus bertanggung jawab untuk dirimu sendiri. Bertanggung jawab untuk orang lain. Lewat apa? Memberitakan firman Tuhan. Tuhan bilang berhenti melakukan kesalahan. Tegurlah mereka jikalau mereka melakukan kesalahan. Nasihati dengan sabar. Itulah yang firman Tuhan katakan. Lalu bagaimana kalau saya tidak bertanggung jawab kepada orang lain? Apakah ada risiko? Apakah ada akibatnya? Ada. Kalau kita sudah bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, kita sudah selamat, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu orang lain, dia belum mengenal Yesus. Lalu dia bilang, siapakah Tuhanmu itu? Sehingga membuat hidupmu bahagia, damai sejahtera, sukacita. Tuhan memberkati hidupmu. Kira-kira siapa Tuhan? Apakah kita diam? Ketika kalau kita diam, kita tidak bertanggung jawab untuk orang lain lewat apa? Memberitakan firman Tuhan. Kira-kira ada risikonya atau tidak? Ada. Mari kita lihat buktinya. Yeskiel pasal 3 ayat 18 dan 19. Yeskiel pasal 3 ayat 18 dan 19. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, kalau aku berfirman itu Tuhan. Di sini ada huruf besar, aku huruf besar. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Ingat, Tuhan akan tuntut pertanggungjawab. Karena engkau sudah tahu keselamatan, engkau sudah tahu kebenaran. Tapi karena temanmu dia melakukan kesalahan, engkau tidak menegur dia. Engkau tidak mewujudkan kesalahannya. Engkau tidak menasihati dia. Engkau tidak memberitakan firman Tuhan kepada dia. Supaya dia percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan akibatnya adalah apa? Kita mempertanggungjawabkan nyawa. Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-18. Tapi bagaimana ketika kita memberitakan lalu dia tidak respon? Yeskiel 3 ayat yang ke-19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahan. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Itulah bukti. Kalau kita tidak memberitakan firman Tuhan, kita tidak menyampaikan kabar baik kepada dia, padahal kita sudah tahu keselamatan. Tapi kalau kita tidak memberitakan kepada dia, maka tanggung jawab kita adalah apa? Bertanggung jawab atas nyawa orang itu. Tapi bagaimana kalau kita sudah memberitakan, lalu dia tidak bertobat, dia masih tetap? Yeskiel pasal 3 ayat yang ke-19. Bahwa ketika engkau memberitakan, dia sudah mendengar. Tapi dia tidak berbalik. Dia masih dalam kesalahan dan dosa. Engkau menyelamatkan nyawa. Kamu tidak bertanggung jawab atas dia karena kamu sudah sampaikan. Tapi dia sendiri yang tidak menerima. Itulah akibat kalau kita tidak bertanggung jawab untuk orang lain. Bertanggung jawab bukan artinya harus mengatur hidupnya, mengatur rumah tangganya. Tidak.
tapi bertanggung jawab memberitakan firman Tuhan, kabar baik kepada dia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memiliki mentalitas pemenang, berarti kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan bertanggung jawab atas orang lain. Kalau kita sudah bertanggung jawab atas diri kita sendiri, berarti orang lain juga. Kalau kita tidak bertanggung jawab kepada orang lain lewat memberitakan Injil, maka tanggung jawab kita adalah nyawa seseorang. Tapi kalau kita memberitakan, lalu hatinya masih keras, dia tersinggung, dia tidak mau dengar nasihat kita, maka kita terlepas dari dia. Dan dia akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanggung jawab ini bukan hanya diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, utamakan kualitas, bukan fasilitas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Katakan ya. Ya. Tidak, tidak. Artinya begini. Apa yang engkau lakukan, itulah yang engkau harus menjawab ya. Tapi kalau kamu lakukan lalu tanya, apa yang kamu lakukan? Apakah ini kamu yang lakukan? Sebenarnya kamu yang lakukan, tapi kamu jawab tidak. Saya tidak tahu. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, jangan. Kalau tidak, katakan tidak. Nah, salah satu contoh dalam dunia bisnis maupun pelayanan, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang memaksakan. Dan kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Karena yang meminta untuk melakukan kita adalah atasan. Jadi itu salah juga kita harus lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan, itu kan atasan. Jadi itu salah juga kita harus lakukan. Kenapa? Karena kalau kita berani menolak, kita tidak bisa berani menolak karena itu atasan kita. Baik dalam dunia pekerjaan maupun pelayanan. Oh, karena atasan. Kalau saya menolak, saya akan dipecat. Kalau saya menolak, dia akan memberi nilai yang jelek. Dalam menghadapi situasi demikian, kita dituntut untuk memiliki keberanian untuk mengatakan tidak, saya tidak mau itu karena itu salah. Tapi sulit. Kalau saya berani menolak itu, maka akan kehilangan pekerjaan dan saya akan dipecat. Itulah pemikiran manusia. Bukan melihat kualitas, tapi dia melihat fasilitas. Kalau saya jujur nanti saya dipecat. Kalau saya jujur, teman-teman saya akan mereka cari jalan dan saya bisa berhenti dari pekerjaan. Tapi firman Tuhan menekankan, kalau jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah engkau katakan tidak. Ini firman Tuhan yang berbicara, bukan saya yang berbicara. Nah, ketika kita melakukan itu karena atasan kita, maka pasti ada risikonya. Kalau kita tidak mau lakukan itu, misalkan itu salah, lalu kita dituntut harus lakukan itu. Itu risiko. Kalau tidak lakukan, kita akan dipecat. Kalau kita tidak lakukan, maka kehilangan pekerjaan kita. Akhirnya apa? Ke dalam tangan-Mu kuserahkan semua hidupku. Engkau sendiri yang mau atur. Dan itu akan membawa hidup kita. Kita tidak lagi katakan ya,
Sebenarnya itu salah. Sebenarnya itu salah, tapi kita tidak katakan lagi tidak. Tapi kita katakan, ya, saya mau lakukan karena takut nanti saya dipecat, takut saya diusir, takut kehilangan pekerjaan. Tapi yang sebenarnya itu salah. Nah, sekalipun mengandung risiko menerima teguran bahkan pemecatan. Sebab sekali kita melakukan kompromi dengan dosa, itu akan mulai bertambah banyak. Dan kita akan terulang. Meskipun, apalagi teman sahabat kita, kalau dia sudah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Menyangkal, kita menyangkal bahwa dia tidak lakukan ini, padahal dia lakukan. Dan kita kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, maka kita harus terus-menerus diminta untuk melakukan kompromi tersebut di lain kesempatan. Sehingga akhirnya kita tidak lagi merasa bahwa yang kita lakukan tersebut adalah dosa. Karena sudah mendarah daging, kita akan lakukan terus. Contoh, kalau di perusahaan, sebenarnya barang ini kualitasnya tidak baik. Contoh HP, kualitasnya tidak baik, kita bilang baik. Waktu kita promosikan HP ini, wow, luar biasa, bisa memenuhi segala ini itu. Tapi yang sebenarnya kualitasnya tidak baik. Karena apa? Karena bisnis, karena keuntungan. Tapi jikalau kualitasnya bagus, banyak orang akan percaya bahwa kualitasnya, ya kamu ambil itu karena kualitasnya bagus. Dan mereka akan percaya dengan kualitasnya. Kadang-kala kita manusia, kita berpikir tentang kalau saya tidak kompromi, segala fasilitas yang saya nikmati, itu akan lenyap. Saya akan dipecat, lalu kehilangan pekerjaan. Tapi demi fasilitas, itu salah juga kita katakan, ya, bukan tidak. Dan itu akan menjadikan kebiasaan dalam membentuk karakter kita. Dan karakter kita bukan karakter yang baik, bukan kualitas yang baik, tapi karakter yang kompromi dengan dosa. Salah satu contoh Daniel. Dalam Daniel pasal 1, di situ berbicara bahwa Daniel adalah seorang pemuda yang luar biasa, yang mengalami pembuangan di Babel. Dan pada waktu di Babel, Raja Babel mempunyai strategi untuk membawa orang-orang terbaik dari negeri taklukannya untuk dibawa ke Babel, supaya mereka menyembah raja di sana. Namun bagaimana dengan respon Daniel? Apakah ketika dia ada di pembuangan, yang dulu dia percaya Tuhan Yesus, dia percaya Tuhan, apakah kualitasnya berubah atau tidak? Tidak sama sekali. Ketika dia ada di pembuangan, kualitasnya tetap. Contoh, kalau ini HP Samsung, ketika dia pindah tangan lagi, bukan dia berubah, tapi dia tetap Samsung. Daniel ketika berada di pembuangan, kualitas hidupnya bersama dengan Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun harus banyak risiko, dia tetap kualitas, mentalitas pemenang. Walaupun mendapat kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah di negeri yang baru, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia pindah ke Babel, harus menikmati makanan yang mewah, makanan yang enak, kehidupan yang enak, masa depan yang cerah. Tapi apakah Daniel berubah atau tidak? No, tidak.
Dia tetap memilih menjalankan perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Perintah manusia kadang-kala ini salah, dia bilang kamu harus katakan. Apalagi kalau perusahaan. Kalau sudah ada korupsi dia nanti akan tutup mulut. Kamu harus begini-begini ya. Kalau tidak tak pecat kamu karena saya atasan. Ini salah juga hal kamu harus lakukan. Nah, kalau kita berpikir tentang fasilitas, iya Pak, saya akan lakukan. Tapi kalau kita berpikir tentang kualitas, maka kita bilang tidak. Tapi kalau kita berpikir tentang fasilitas, iya Pak, saya siap. Saya akan tutup mulut saya tidak katakan bahwa Bapak korupsi. Tapi yang sebenarnya itu kita kompromi dengan dosa. Bukan hanya di dunia bisnis, tapi dalam dunia pelayanan juga. Kita akan alami itu. Karena kita punya atasan. Maka itu salah juga kita harus ikut karena atasan. Tapi kalau kita katakan tidak, maka kita tidak akan pernah takut mengambil risiko. Kenapa? Kita mau kualitas yang terbaik. Yang Tuhan lihat bukan casingnya, tapi isinya, kualitasnya baik atau tidak. Kadang-kala HP kita lihat casingnya bagus, tapi yang sebenarnya di dalam kita tidak tahu. Kadang-kala orang melihat bahwa ini HP murah, tapi kadang-kala di dalamnya itu HP second, HP lama, tapi karena diperbaharui, makanya dijual. Nah, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang Tuhan lihat bukan fasilitas, tapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana kualitas hidup kita. Apakah ketika kita pindah ke kota A, ke kota B, kualitas hidup kita masih tetap atau tidak? Salah satu contoh, ikan laut. Ketika dia dimancing atau dia diambil dari laut lalu dijual, kita membeli, datang kita potong, kira-kira dia rasa asin atau tidak? Tidak ada. Padahal tiap hari dia berenang di dalam laut. Dan seharusnya dia asin. Tapi dia tidak pernah berubah. Dia tetap tawar. Dia tetap enak. Kalau jadi ikan asin, ketika kita beli, kita belah, kita kasih garam, itu namanya ikan asin. Tapi sekalipun dia di dalam laut, dia tetap ikan tawar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat contoh dari ikan ini. Dimanapun dia ada, dia tetap ikan tawar, bukan ikan asin. Kadangkala kehidupan manusia, kalau di sini tidak nyaman, pindah lagi. Tempatnya ini kalau sudah enak, salah juga bilang siapa apa. Dan itu risikonya sangat berat. Mungkin saat ini kita menikmati fasilitas itu baik, tapi kita tidak tahu besok lusa kualitasnya baik atau tidak. Tuhan bukan melihat fasilitas yang kita nikmati, tapi yang Tuhan lihat adalah kualitas hidup kita. Berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 dan 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Daniel, dia tetap melakukan perintah Tuhan. Dan ketika dia melakukan itu, banyak orang melihat. Wow, mereka diuji dengan makanan. Raja siapkan makanan yang luar biasa. Apa makanan Daniel?
hanya air putih dan sayur. Tapi wajahnya itu cerah. Karena kemuliaan Tuhan bersinar dalam wajahnya. Kenapa? Karena dia lakukan perintah Tuhan. Tapi yang di istana beda. Dan itulah yang membuat Daniel tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia tidak mau kualitas hidupnya itu luntur sendiri. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa. Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mengikuti jejak Bapa kita. Biasanya orang bilang apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau Bapa secara biologis kadang-kala melakukan kesalahan. Tapi Bapa kita yang di surga. Kalau kita katakan bahwa kita punya Bapa rohani, kita punya Bapa yang di surga, maka kita akan mengikuti jejaknya. Apakah kita mau hidup sempurna dan tidak punya dosa? Manusia tidak memiliki kesempurnaan. Manusia tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kesempurnaan? Taat setia dan lakukan firman Tuhan. Maka engkau akan memiliki itu. Kita ini terbatas. Tapi kalau kita taat setia dan lakukan firman Tuhan, kita akan merasakan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, salah satu contoh fasilitas di dunia ini adalah 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Semua yang ada di dunia ini bersifat sementara. Maka itu firman Tuhan bilang, janganlah engkau mengasihi dunia, tapi engkau harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena apa? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Keinginan dengan kebutuhan beda. Keinginan manusia itu lebih. Dan itu membuat dia mencintai dunia. Tidak mencintai lagi Tuhan. Yang dia cintai adalah fasilitas. Dan dia tidak melihat tentang kualitas hidupnya. Sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat bagaimana hidup kita. Sudah berkualitas atau tidak. Sudah memiliki kualitas yang baik atau tidak. Kalau belum memiliki kualitas yang baik, bagaimana supaya menjadi kualitas yang baik? Yaitu taat setia. Lakukan firman Tuhan. Taat dan lakukan perintah Tuhan. Maka kita dapat menjalani kehidupan kita secara mulia. Tapi namun kenyataan kita masing-masing mungkin saja diperlakukan secara tidak mulia oleh siapapun di luar doa dan harapan kita. Mungkin harapan kita mau supaya kita mengerjakan sesuatu. Tapi kadangkala itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kalau kita tidak taat setia melakukan perintah Tuhan, maka harapan kita itu akan membuat kita putus asa, kecewa dan tinggalkan Tuhan. Karena tidak sesuai dengan harapan. Tapi kalau kita tetap memiliki kualitas yang baik, maka kita pasti tetap berharap kepada Tuhan.
Kalau pengharapan kepada manusia, berharap kepada dunia, tidak ada gunanya. Tapi kalau pengharapan di dalam Yesus Kristus, kita tidak akan pernah kecewa. Kalau kita berharap pada dunia, fasilitas, itu bersifat sementara. Tiba-tiba kalau diambil secara tiba-tiba, kira-kira kita kecewa? Tidak kecewa. Dan pasti kita tinggalkan Tuhan, katanya ikut Tuhan, menyediakan ini. Tapi kenapa Tuhan ambil semua? Kenapa orang ambil semua? Tergantung dari hidupmu. Apakah engkau memiliki kualitas yang baik atau tidak? Kalau memiliki kualitas yang baik, apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak sesuai dengan harapan dan doamu, engkau tetap pegang teguh janji firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Pengharapan seharusnya mendorong kita untuk lebih besar dalam berkarya sebagai wujud dari melayani Tuhan. Pengharapan itu yang harus mendorong kita. Saya tetap setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan hanya pendeta yang melayani, tapi kita semua. Baik pendeta, majelis, jemaat, kita melayani Tuhan. Memberikan hidup kita kualitas yang terbaik melayani Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jikalau kita mau memiliki kualitas yang terbaik. Yang Tuhan lihat bukan fasilitas, tapi kualitas hidup kita. Berbuah dan bertumbuh atau tidak. Alkitab menegaskan bahwa kita harus berjaga-jaga. Artinya menjaga kualitas hidup Kristen yang beriman. Jangan sampai kita bilang, saya beriman, tapi tidak ada tindakan sama dengan beriman dan bertindak. Bertindak artinya lakukan firman Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Pertahankan imanmu, pertahankan perbuatanmu, pertahankan hidupmu, kualitas hidupmu yang terbaik, yaitu engkau hidup di dalam Tuhan. Maka Tuhan akan senang. Mungkin engkau di depan mata manusia tidak reken dengan kamu, tidak menghargai kamu. Tapi yang sebenarnya Tuhan melihat kualitas hidupmu baik, Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang terbaik. Kalau di dalam dunia pendidikan, di dalam pekerjaan, kalau kita berhasil melakukan, akan memberikan bonusnya. Di dalam Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik, Tuhan dia pasti memberikan yang terbaik. Kita tidak tahu apa, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena apa? Dia melihat bahwa kualitas hidup kita baik dan menghasilkan buah yang baik, bertumbuh karena iman kita kepada Kristus. Maka Tuhan senang, Tuhan bersuka cita karena kualitas hidup kita yang terbaik. Mengembangkan talenta sebagai tuntutan untuk memberikan yang terbaik, untuk menyambut kedatangannya kembali. Talenta yang kita miliki, kita harus lakukan untuk memiliki kualitas yang terbaik. Sampai kita mengaku kita punya talenta, tapi kita tidak lakukan, percuma. Jangan sampai Tuhan ambil kembali. Kalau ada talenta, dikembangkan. Dikembangkan untuk siapa? Untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Menghasilkan buah. Itu yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Supaya menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ketika Yesus datang yang kedua kali, dia melihat, wow, anak saya memiliki kualitas yang terbaik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mentalitas yang Tuhan berikan kepada kita bukan mentalitas ketakutan, tetapi mentalitas pemenang. Kenapa kita memiliki mentalitas pemenang? Karena Yesus sudah mengalahkan maut itu. Maka ketika kita memiliki mentalitas pemenang, yang pertama, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk diri sendiri, bertanggung jawab untuk orang lain. Yang kedua, Tuhan melihat kualitas bukan fasilitas.
ada dua. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita mau fasilitas bersifat sementara di dunia, tapi ketika kita kembali ke surga, Tuhan tidak melihat fasilitas itu. Mau rumah mewah, mau mobil mewah, mau uang berlimpah-limpah, suatu saat kita tidak bawa itu kembali ke surga. Semua itu bersifat sementara, akan hilang lenyap. Tapi bagaimana kualitas hidup kita kepada Tuhan? Di saat kita kembali, Tuhan melihat kualitas hidup kita baik atau tidak. Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, orang lain. Milikilah pribadi yang bertanggung jawab. Dan utamakan kualitas, bukan fasilitas. Yang diutamakan adalah kualitas, bukan fasilitas. Sehingga apa? Sehingga dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau kita memiliki mentalitas pemenang ini, kita jadikan pribadi yang bertanggung jawab. Dan kita mengutamakan kualitas bukan fasilitas. Maka hidup kita layak di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan seperti apa? Ketika kita kembali, Tuhan melihat, wow, kualitasnya baik. Dan akan pakai kualitas yang baik itu. Tapi kalau kualitasnya tidak baik, akan dibuang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita mau kualitas yang tidak baik untuk dibuang atau kualitas yang baik lalu dipakai? Mari kita mau belajar dari bagian firman Tuhan pagi hari ini. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memiliki kualitas hidup yang baik, maka Tuhan pasti senang. Kiranya firman Tuhan pagi hari menolong dan